kita jadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan menjadikan perbedaan sebagai sebuah perpecahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita mengambil organisasi ini dengan nama Perhimpunan Keraha Indonesia? Karena memang sejarah peradaban kita, banyak generasi-generasi kita yang saat ini tidak memahami. Oleh karena itu, Pak Gubernur, jikalau berkenan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami berharap agak cerdas, Kepala Dinasnya harus kreatif dan cerdas, agar supaya sejarah peradaban Maluku Utara, sejarah dan peradaban nilai Maluku Utara itu, Maluku Keraha, bisa dimasukkan dalam kurikulum lokal, sehingga kita pemuda Maluku Utara atau generasi Maluku Utara tidak lupa dengan identitasnya, Di sini mungkin ada bapak-bapak yang dari Jawa, ada bapak-bapak TNI Polri dari Jawa, pasti sangat paham betul bahwa dalam Jawa itu di dalam sejarah Jawa, kalau kita lihat sampai saat ini transformasi nilai-nilainya itu sangat luar biasa diimplementasikan dalam kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan agama. Mereka memadukan antara tradisi dan budaya yang memang tidak melanggar prinsip-prinsip keagamaan. Hari ini kita di Maluku Utara makin hari makin tergerus, bahkan bahasa daerah pun ada yang malu menggunakan bahasa daerahnya. Saya sangat-sangat prihatin sekali. Nah, oleh karena itu, Perhimpunan Keraha ini adalah sebuah instrumen perjuangan bagi kita semua dalam rangka membangun nilai. Tatanan nilai itu kita kembalikan lagi yang sebelumnya, bahwa kita ini punya imperium besar, kita punya sejarah besar. Kalau kita melihat perkembangan peradaban saat ini, kita ambil satu contoh negara besar, Turki. Turki itu adalah sebuah peradaban besar yang kemudian di masa Kemal Atatürk itu kemudian simbol-simbol itu dihancurkan oleh globalisasi, oleh kapitalisme, ya, dianeksasi semua itu nilai-nilainya, dan cukup lama sekali perjuangan panjang sampai terakhir saat ini di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Luar biasa, beliau mengembalikan kembali lagi nilai-nilai Maula Usmani. Nah, kenapa tidak Maluku Utara atau Maluku Keraha yang memiliki sebuah imperium besar? Why not? Kita harus kembalikan. Kenapa tidak harus kita kembalikan? Orang belum berbicara demokrasi sebelum kita bicara tentang Plato, Sokrates dan lain-lain. Maluku Utara sudah memiliki sistem demokrasi. Orang belum bicara tentang perekonomian dunia dan segala macam. Abad ke-6 Maluku Utara sudah menjadi daerah yang dikenal pada pasar bebas pada saat itu. Abad ke-6 cengkeh dan pala sudah beredar. Bahkan kalau kita melihat dan menelisik sejarah lebih jauh lagi, ada dua perjanjian pasca jatuhnya kekalahan perang salib. Itu ada dua perjanjian besar yang dimana Imperium Maluku Utara tidak bisa lepas dari situ. Dari perjanjian Tordesillas sampai kepada perjanjian yang kedua, yang mana kita lihat bahwa luar biasa peran Maluku Utara pada zaman itu. Nah, kenapa tidak kaum politisi, kaum ekonom, pedagang, pengusaha, terutama di kalangan kaum politisi dan birokrat, kenapa tidak saat ini kita sudah harus bangkit, membangun nilai-nilai, mengembalikan nilai-nilai itu. Pak Gubernur yang kami cintai, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Perhimpunan Keraha Indonesia memang bukan sebuah organisasi, dan kami tidak akan berafiliasi dalam politik, tetapi kami sadari bahwa manusia itu adalah makhluk politik, zon politikon. Oleh karena itu,
kami akan melakukan berbagai macam terobosan, program juga yang sudah kami susun, termasuk terobosan-terobosan diantaranya yang saat ini sudah kami membuat draft itu adalah hukum adat tertulis. Dan kami berharap bahwa beberapa daerah-daerah yang memiliki kerajaan, memiliki kesultanan, harus punya hukum adat tertulis, sehingga itu menjadi pagar kultural dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tadi saya sempat menyinggung tentang budaya Jawa. Kebetulan saya cukup lama di Pulau Jawa dan saya mempelajari yang namanya Kartagama. Saya mempelajari yang namanya Jongko Joyoboyo. Saya mempelajari yang namanya Astabrata, Tribrata. Ya. Bahkan dalam sejarah pewayangan Jawa, bahkan sejarah lahirnya raja-raja Jawa, itu luar biasa. Bahkan filsafat Jawa dalam kehidupan sosial, dalam lakon, dalam istilah Jawa itu lakon namanya. Bahkan dalam kajian Islam yang kita kenal dengan Manunggaling Kaula Gusti, saya mempelajari itu semua. Dan itu terpatri dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Dan sangat primordial kalau kita lihat. Tetapi begitu mereka bergeser dalam satu kehidupan sosial yang lain, cara pandang mereka sangat modern. Sangat modern. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman, mohon maaf Pak Gubernur yang kami cintai, indikator sebuah pembangunan dalam sebuah negara bukan infrastruktur Pak Gubernur, tetapi karakter building, karakter, moral. Dan ini sangat penting. Dan kami berharap bahwa dalam sisa waktu Pak Gubernur, kami Perhimpunan Keiraha Indonesia akan mengawal Bapak dalam membangun Malogo Keiraha yang berkarakter menuju peradaban yang lebih baik ke depan. Nggak usah takut Pak Gubernur, kalau memang kepala dinasnya nggak cerdas, kepala dinasnya tidak bisa membantu dalam membangun peradaban kemajuan ke depan, jangan segan-segan. Karena kami tetap mengawal Pak Gubernur untuk berjuang bersama. Saya pikir itu saja singkatnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki sambutan selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk memberikan sambutan